Oke, kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu secara umum umat Islam dalam memahami ajaran agama ada yang bersifat moderat, puritan, dan liberal. Jelaskan masing-masing kelompok tersebut berdasarkan turunan kelompoknya mengapa bisa terjadi perbedaan tersebut padahal sumber ajaran primernya sama, yaitu Al-Quran dan hadis. Pemahaman umat Islam terhadap ajaran agama bisa dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu moderat, puritan, dan liberal. Nah, masing-masing kelompok ini mempunyai penjelasan, menginterpretasikan Al-Quran dan hadis itu secara berbeda-beda. Yang pertama ada Islam moderat. Nah, definisi Islam moderat yaitu Islam moderat adalah pendekatan yang berusaha menggabungkan pemahaman agama yang nilai-nilai modern dan konteks sosial kultural yang lebih luas. Nah, kelompok ini cenderung fleksibel dan terbuka terhadap perubahan dengan penekanan pada toleransi, dialog, dan keberagaman. Nah, turunan kelompok yang pertama ada modernisme Islam, yaitu kelompok menekankan pentingnya pendidikan reformasi sosial dan integrasi ilmu pengetahuan modern dan nilai-nilai Islam. Nah, neomodernisme Islam lebih mengedepankan dialog antar agama, pluralisme, interpretasi kontekstual dari teks-teks keagamaan. Kemudian tradisionalisme yang terbuka seperti NU di Indonesia yang tetap menjaga tradisi tetapi terbuka dalam perkembangan zaman dan modernitas. Contoh figur yaitu ada Cak Nur dan Gus Dur. Yang Cak Nur tokoh pemikir Islam di Indonesia yang mendorong pluralisme dan demokrasi. Kemudian ada Gus Dur adalah mantan presiden Indonesia yang memperjuangkan hak asasi manusia dan keberagaman. Yang kedua ada Islam Puritan. Nah, definisi Islam Puritan adalah pendekatan yang berupaya kembali pada ajaran Islam yang dianggap murni dan asli berdasarkan interpretasi literal dari Al-Quran dan hadis. Nah, kelompok ini seringkali menolak investasi bid'ah atau modernisasi yang dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam. Tujuan dari kelompok ini ada salafisme, wahabisme, dan ikhwanul muslimin. Jadi salafisme itu adalah menekankan kembali umat Islam kepada praktik-praktik generasi awal Islam atau salaf al-salih. Mereka biasanya sangat ketat dalam mengikuti teks-teks keagamaan. Nah, Wahabisme adalah gerakan reformasi yang muncul di Arab Saudi dengan tujuan memurnikan Islam dan berbagai pengaruh dan praktik yang dianggap menyinggung. Kemudian Ikhwanul Muslimin yaitu organisasi yang didirikan oleh Hasan al-Banna di Mesir yang bertujuan untuk menerapkan Islam secara totalitas dalam bernegara. Contoh figurnya adalah Muhammad ibn al-Wahhab, yaitu pendiri gerakan Wahhabisme. Kemudian Syed Qutb yaitu tokoh Ikhwanul Muslimin yang pemikirannya sangat mempengaruhi gerakan Islam Puritan. Kemudian yang terakhir ada Islam Liberal. Jadi yang dimaksud Islam Liberal ada pendekatan yang menekankan interpretasi yang lebih bebas dan rasional dari teks-teks keagamaan. Nah, kelompok ini seringkali mendukung hak asasi manusia, kesetaraan gender, demokrasi, dan kebebasan individu. Kemudian ada turunan kelompok, ada Islam progresif, Islam feminis. Yang pertama ada Islam progresif adalah mengusung perubahan sosial progresif dan mendorong reformasi dalam berbagai aspek kehidupan dan sosial politik. Kemudian Islam feminis adalah fokus pada penafsiran ulang ajaran Islam untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Contoh figurnya ada Aminah Wudud, yaitu tokoh feminis Islam yang banyak berbicara tentang kesetaraan gender dalam Islam.
Kemudian ada Fazlur Rahman, pemikiran asal Pakistan yang mendukung interpretasi kontekstual dan rasionalisme Al-Quran. Kemudian selanjutnya, mengapa terjadi perbedaan? Jadi meskipun sumber ajaran primernya sama, yaitu Al-Quran dan hadis, perbedaan dalam pemahaman dan interpretasi bisa terjadi karena beberapa alasan. Yang pertama ada konteks sosial dan budaya. Umat Islam tinggal di berbagai belahan dunia dengan latar belakang sosial budaya yang berbeda-beda, yang mempengaruhi cara mereka memahami dan mengaplikasikan ajaran agama. Yang kedua, sejarah dan politik. Sejarah dan politik di berbagai negara juga memainkan peran penting, misalnya kolonialisme, yaitu gerakan nasionalisme dan politik domestik mempengaruhi pemikiran dan praktik keagamaan. Kemudian yang ketiga ada pendekatan hermeneutis, yaitu metode pendekatan dalam menafsirkan teks-teks agama yang berbeda. Ada penggunaan pendekatan literal dan tekstual, sementara yang lain menggunakan pendekatan kontekstual historis. Kemudian yang keempat ada peran ulama dan pemikiran, yaitu otoritas dan pandangan ulama serta pemikiran Islam yang berpengaruh juga untuk membentuk pemahaman keagamaan masyarakat. Kemudian ada yang kelima, ada respon terhadap modernitas, yaitu respon terhadap modernitas, globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan juga menyebabkan perbedaan dalam cara memahami mengaplikasikan ajaran Islam. Nah, perbedaan ini menunjukkan bahwa Islam sebagai agama memiliki dinamika internal yang kaya, mampu beradaptasi dengan berbagai konteks tantangan zaman.